Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iman, pengajar di SMP Islam PB Sudirman, Kota Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kali ini izinkan saya menghadirkan video unjuk kinerja dengan mengangkat tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ya, sudah. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Safar 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2023 Masehi atau Miladiyah. Untuk menambah keberkahan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, dan Bapak mohon satu di antara kalian memimpin doa. Siap? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan kegiatan tadarus bersama-sama. Setelah ini marilah kita baca Quran Surat Al-Ikhlas, dan semoga dengan bacaan Quran Surat Al-Ikhlas menjadi syafaat buat kita di hari kiamat nanti. Amin. Kita mulai tadarus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak yang soleh dan solehah, Bapak akan cek kehadiran kalian pada hari ini. Fajri Asmara Putra, Hadir Pak. Putri Yarna. Anak-anak yang soleh dan solehah, masih ingatkah kalian tentang pembahasan kita di pertemuan yang lalu? Masih? Tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? Masih ingat? 99. Ada yang enggak yang bisa sebutkan salah satu contoh dari Asmaul Husna? Ada yang bisa? Saya Pak, Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Mohon perhatikan ketertiban pribadi, ketertiban tempat duduk, dan ketertiban sekitar kalian. Jika melihat ada sampah, silakan diambil sampahnya dan diletakkan di tong sampah. Bisa dimengerti?
Bisa. Silakan dari sekarang. Silakan diletakkan di tong sampah. Nah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, supaya otot-otot kita tidak tegang, ya. Jadi kata Bung Haji Romai Rahmat, kalau ada yang otot kita tegang, kita harus apa? Santai, ya. Harus santai. Maka kita SB dulu ya. Ya, Pak. Baik. Ada yang tahu tepuk Islam? Tahu. Oke. Kita coba. Kalau saya nanti tepuk Islam, kalau sudah tahu semua, nanti saya akan teriak Islam, kamu jawabnya jaya, 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 gitu ya. Ya, Pak. Kita tepuk sama-sama. Tepuk Islam. Islam. Jaya, jaya, jaya. Takbir. Trik yang kedua, kita akan melunturkan otot-otot wajah kita, yaitu senam wajah atau senam muka. Nah, nanti caranya apabila Bapak bilang tertawa, kamu semua silahkan tertawa sesuka hati tertawa. Nah, nanti kemudian kalau Bapak bilang nangis, kita posisinya nangis. Semuanya tertawa. Tertawa sekuat-kuatnya. Sekarang semuanya menangis. Stop, stop. Ya, stop. Tarik nafas semua. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Jangan dibuang Pelan-pelan. Tarik lagi dari hidung. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Jangan lewat yang lain ya. Nanti baunya tidak sedap. Ya. Bagaimana? Capek nggak ketawa? Capek ya. Ternyata ketawa itu capek ya. Kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah sama-sama kita nyanyikan dan kita lantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa semua? Bisa, Pak. Baik, silakan semua untuk berdiri. Indonesia Mars Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. 1, 2, 3. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, marilah sama-sama kita lantunkan dimensi pelajar Pancasila supaya kita menjadi pelajar-pelajar Pancasila sejati. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Kreatif dan semangat kritis. Anak-anakku yang soleh dan solehah, baik ikhwan maupun akhwat, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian tahu gak sih
betapa pentingnya sholat buat kita? Tahu? Tahu. Sholat penting apa enggak? Penting. Yang butuh sholat itu kita apa Allah? Kita. Kita yang butuh kepada Allah, maka kita harus taat semua dan segala perintah Allah, dan kita taat dan patuh kepada semua larangan-larangan Allah. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat, khususnya sholat wajib. Ya, syukur-syukur kalau seandainya kita tambahkan sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak ingin di antara kalian ada yang membacakan tujuan pembelajaran, ya. Bapak ingin ada yang membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan, Akram. Nomor 1, peserta didik menjelaskan pengertian sholat dan zikir. 2, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Baik, Sudah, Pak. terima kasih Akram. Kasih tepuk tangan buat Akram. Ya. Sebelum kita memasuki ke pembagian kelompok, dan insya Allah hari ini kita akan membagi beberapa kelompok. Nanti kamu akan dibagikan beberapa kelompok, dan kita masuk melalui metode pembelajaran yaitu discovery learning. Apa itu discovery? Discovery itu apa? Mencari, explore, ya, mengeksplor, mencari tambahan-tambahan pengetahuan di luar buku paket atau di luar buku pelajaran pendidikan agama Islam yang ada. Bisa dimengerti ya? Bisa, Nah, Pak. Bapak ingin kita awali dengan ada pantun nih. Siapa yang bersedia baca pantun di depan? Ya, silakan baca pantun di depan. Yang lain boleh kata cakep ya, boleh silakan. Cari barang lama di gudang. Cakep. Mengikat pagar dengan kawan. Cakep. Jadikan hidup lebih terang. Cakep. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Tepuk tangan. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan infografis yang ada di hadapan kalian. Ini ada judulnya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Kemudian ada orang atau gambar apa nih? Tangan sedang memegang tasbih. Itu tandanya orang yang sedang berzikir. Dan ini ada orang yang lagi apa nih? Sujud. Ya, lagi sujud berarti dia menandakan sedang melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat ya. Nah, untuk yang pertama ada makna sholat dan zikir. Kemudian selanjutnya pembahasannya tentang sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kemudian hikmah melaksanakan sholat dan zikir, dan mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang akan nanti kita bahas. Dan metode pembelajaran pada kali ini Bapak akan menggunakan metode discovery learning. Bahasa Inggris ini ya, discovery learning. Iya. Discovery berarti kita mengeksplor, menggali, mencari tahu wawasan-wawasan di luar atau pengetahuan-pengetahuan di luar materi yang ada di buku kalian. Jadi nanti boleh Bapak akan bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti boleh menggunakan smartphone kalian untuk mencari informasi tambahan seputar sholat dan zikir. Ya, bisa dimengerti? Boleh nanti menggunakan smartphone. Ya. Bapak kasih waktu 10 atau 10 detik untuk membagi kelompok. Silakan nanti mejanya diputar saja ya, diputar saling berhadapan-hadapan untuk membuat kelompok. Oke, siap ya? Diambil nanti di depan sini nah ya. Nah, ini nanti saya siapkan di depan sini.
silakan diambil smartphone kalian untuk mencari informasi tambahan seputar sholat dan zikir. Tolong dicantumkan dan dituliskan sumber websitenya apa, misalnya www.bla-bla-bla. Nah, silakan ditambahkan itu, kemudian ditulis di kertas lembar, dikasih nama kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan per kelompok di hadapan teman-teman semua. Bisa dimengerti? Ya, baik, silakan membuat kelompok hitungan ke 10 dari sekarang. Silakan. Dan silakan ambil smartphone-nya yang sudah ditempatkan di depan. Satu-satu ambil smartphone-nya, silakan. Untuk mencari informasi melalui smartphone atau gadget kalian. Setelah ini Bapak ingin setiap kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil atau memaparkan apa yang sudah didapat setelah mencari informasi-informasi terkait sholat dan zikir di internet. Ada yang siap? Kelompok berapa? Kelompok satu ya, kelompok satu ya, kelompok satu siap, silakan maju ke depan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan presentasi dari kelompok saya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok satu mulai kembali ke tempat, silakan. Terima kasih. Anak-anakku, coba perhatikan di layar apa yang sudah ditampilkan di layar. Nah ini, mari sama-sama kita bertafakur. Ya. Kalau kamu lihat video tadi yang berjalan, video tentang gedung, ada gedung yang apa tuh tadi? Roboh ya, roboh. Kenapa gedung itu bisa roboh? Karena tiangnya kurang kuat atau karena apalagi nggak ada tiangnya ya? Iya. Ya, apalagi. Jadi gedung harus punya tiang yang kokoh, tiang yang kuat. Ya. Tiang yang kokoh dan tiang yang kuat. Nah, sholat diibaratkan kalau sebuah gedung tadi, sholat diibaratkan sebagai kalau sholatnya kuat maka agamanya insya Allah akan kuat. Tapi kalau sholatnya atau tiang penyangganya tidak kuat, maka agamanya tidak akan kuat. Ya, jadi harus kita perkuat tiang agama kita, yaitu melalui sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Anak perhatikan dalil yang tampak di layar ya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat berapa? 45. Dan dalil zikirnya yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat berapa itu? 41.
Ada yang bisa membacakan untuk saya dalil yang ada di papan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Anak-anak perhatikan apa yang tergambar di layar, yaitu tentang makna sholat dan zikir. Di sini makna sholat seperti yang kita tahu dan seperti yang kalian tadi cari dari berbagai sumber. Makna sholat secara bahasa yaitu doa, ya. Doa atau doa meminta kebaikan. Adapun secara istilah difahami sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Nah, beberapa kalimat zikir diantaranya seperti yang tercantum di hadapan kalian. Zikir untuk takbir contohnya apa? Allahu Akbar. Kemudian zikir tentang tasbih, subhanallah. Kemudian zikir tentang tahmid, alhamdulillah. Dan yang terakhir zikir tentang tahlil, la ilaha illallah. Dan ini anak-anak, setelah kita bahas materi-materi terkait tentang sholat dan zikir tadi, ya, setelah ini kita akan mengadakan evaluasi dan nanti kita akan bermain kuisis, ya. Bisa main kuisis ya, nanti lewat smartphone, ya, kalau menjawab pertanyaan lewat smartphone. Tapi sebelum itu silakan kembalikan posisi duduknya seperti awal tadi, jadi sudah tidak duduk per kelompok. Bapak kasih waktu selama 10 detik, hitungan 10 dimulai dari sekarang. Silakan. Tertib ya, tertib. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan evaluasi materi yang sudah tadi kita bahas. Kalian bisa perhatikan apa yang ada di layar ya. Nanti kita cari pasangan yang tepat di antara kalimat-kalimat zikir yang ada di papan ya. Kalimat yang tepat tuh dengan apa aja? Yang pertama ini kalimat takbir, kira-kira cocoknya pasangannya dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Yang mana berarti yang bawah ini ya? Oke, coba kita lihat. Betul apa salah? Betul. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kalimat tasbih pasangannya dengan apa? Subhanallah. Mana subhanallah berarti yang ketiga ya? Iya, Coba kita cek apakah betul pasangan kalimat tasbih dengan subhanallah. Iya, betul. Selanjutnya kalimat tahmid. Kalimat tahmid apa? Alhamdulillah. Apa benar? Kalimat tahmid alhamdulillah. Iya. Kita lihat. Ya, betul. Dan yang terakhir sudah pasti ya, karena tinggal satu pertanyaannya. Kalimat tahlil yaitu berpasangan. Betul. Ya, dan kita akan bermain kuisis. Tahu ya kuisis ya? Silakan gunakan smartphone kalian. Kalian klik link yang sudah Bapak share di aplikasi MS Team melalui chat ya. Nanti silakan diklik, akan masuk ke dalam kuisis semua. Silakan. Anak yang soleh dan solehah, setelah kita melakukan bermain kuisis tadi ya, lumayan gampang dan gembira ya, gampang ya. Jadi kita padukan antara pembelajaran PAI dengan kemajuan teknologi ya, dengan menggunakan internet dan smartphone yaitu. Dan yang terakhir Bapak ingin
satu di antara kalian untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak ingin menanyakan bagaimana kesannya untuk pembelajaran kita hari ini. Satu untuk kesimpulan, satu untuk kesan. Siapa yang siap maju? Ya, silakan. Nah, baik anak-anak, sudah ada perwakilan di antara kalian yang akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi kita pada pagi hari ini, baik kesan selama pembelajaran PAI dari awal tadi sampai sekarang terakhir. Untuk yang menyampaikan kesimpulan siapa? Akram, silakan. Oke. Dan untuk yang menyampaikan kesan atau refleksi, Aska. Oke, silakan Akram dulu kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketika saya mempelajari materi ini, saya tahu apa itu makna sholat dan zikir, dan saya jadi lebih mendalam wawasan saya dalam mempelajari apa itu sholat dan zikir. Baik. Jadi setelah kita bahas dan kita pelajari apa itu makna sholat dan zikir, kita tahu bahwasannya pentingnya sholat dan zikir untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata sholat itu adalah tiang dari agama kita, yaitu agama Islam. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kesan selama pembelajaran hari ini atau refleksi kita hari ini, silakan Aska disampaikan. Alhamdulillah hari ini Islam karena bisa belajar secara kelompok dan menggunakan teknologi, jadi tidak bermasalah dan tidak membosankan. Ya, jadi karena kita sudah memasuki abad 21, ya kita nggak boleh gaptek lagi ya, nggak boleh ya? Iya dong, nggak boleh gaptek. Jadi kita harus melek teknologi, harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Eropa, bangsa Amerika, dan saya yakin kita sebagai pelajar Indonesia kita pasti bisa. Bisa semua ya? Bisa. Siap semua? Siap. Terima kasih buat Akram sama Aska atas paparan yang telah disampaikan. Terima kasih applause yang meriah buat mereka berdua. Dan untuk terakhir, Bapak ingin sampaikan, dimanapun dan kapanpun kita berada, jangan lupa kita untuk melaksanakan dan mendirikan sholat, ya. Karena khususnya sholat wajib, karena betapa pentingnya ibadah sholat, dan ketika hari kiamat nanti, ibadah yang pertama dihisab yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Ibadah yang pertama yang akan dihisab dan dihitung. Ya, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang pas, kurang sopan, dan tingkah laku Bapak yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita sebagai pelajar-pelajar muslim, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita dan tabungan ibadah kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula semoga kalau ada yang sedang sakit di antara teman kita, saudara kita, guru kita, Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang ada cobaan, Allah permudah segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.